We have reached the midway point. The Benavidez show. There's a big left hook and another right hand. Lindelof was down. Anthony Yarde puts him down with a chopping right hand. Juara WBC divisi kelas berat ringan, David Benavidez, akan berusaha mempertahankan gelar kelas beratnya untuk pertama kali pada 22 November di bulan ini untuk melawan petinju berpengalaman dari Inggris, Anthony Yarde. Benavidez belum lama ini telah meraih kemenangan angka mutlak atas David Morrell dalam laga terakhirnya tepatnya di bulan Februari. Sementara itu, Anthony Yarde juga telah mengalahkan Lyndon Arthur April. Tidak lama setelah kemenangan Morrell, juara sementara Benavidez dipromosikan sebagai pemegang penuh WBC setelah juara tak terbantahkan Dimitri Bivol mengumumkan untuk melepas sabuk WBC-nya. Benavidez versus Yarde telah menjanjikan pertarungan yang sangat seru, di mana Benavidez selalu mengandalkan aksinya setiap kali dia bertarung. Menariknya, Yarde juga memiliki ciri khas yang sama dengan Benavidez. 24 dari 27 kemenangan profesionalnya, Yarde diraih melalui kemenangan KO, dan petarung Inggris ini juga memiliki pukulan yang kuat dan telah membuktikannya di atas ring tinju. Setidaknya, ini adalah pertarungan yang sangat seru. Benavidez bertarung dengan moto gas tanpa rem dan ia tidak pernah gentar untuk melawan siapapun. Jadi sangat sulit membayangkan jika ia akan melawan Anthony Yarde. Oleh karena itu, si monster Meksiko ini diperkirakan akan maju sejak bel awal berbunyi dan melancarkan serangan ke Anthony Yarde. David Benavidez ingin membuktikan bahwa dia adalah pria paling jahat saat melawan Anthony Yarde dalam pertarungan kelas berat ringan ini. Namun demikian, Anthony Yarde juga memiliki pukulan yang kuat dan oleh karena itu, tentu akan ada peluang bagi Yarde untuk mendaratkan pukulan jika Benavidez memilih gaya sembrononya. Meskipun begitu, kekuatan Benavidez terlalu besar untuk ditangani Yarde dan tentu dia akan berusaha untuk mengalahkan Anthony Yarde yang pastinya harus bekerja keras melawan salah satu petarung terbaik di dunia. Ia adalah petarung yang luar biasa. Dia memiliki banyak pengalaman. Ini adalah ketiga kalinya dia memperebutkan gelar juara dunia. Maka, saya tahu dia akan mempertaruhkan segalanya. Namun, pada 22 November nanti, seperti yang dikatakan Yarde, saya juga ingin berperang. Saya tidak akan mundur darinya. Dia juga tidak akan mundur dari saya. Jadi mari kita bersenang-senang dan memberikan apa yang ingin penggemar lihat. Saya ingin mengetahui bahwa saya adalah pria paling jahat di muka bumi ini dan itulah rute yang akan saya ambil, kata Benavidez saat konferensi pers pertamanya melawan Anthony Yarde. Sementara itu, Anthony Yarde yang berasal dari London juga memiliki rekor yang lumayan, yaitu 27 kemenangan 3 kalah dengan 24 menang KO, dan dia akan berjanji bahwa pertarungannya melawan Benavidez akan menjadi sebuah pertarungan yang keras. Saya rasa dia juga mengharapkan hal yang sama. Kami berbicara kemarin dan bertemu untuk pertama kalinya. Ada banyak rasa hormat di sana, namun dia tahu apa yang saya bawa ke dalam laga. Saya telah melihatnya bertarung dan saya sangat menghormatinya, serta saya merasa bahwa ketika saya menghormati seseorang, maka Anda akan mendapatkan versi terbaik dari diri saya. Saya akan bersemangat, kata Anthony Yarde. Dua dari kekalahan Anthony Yarde terjadi saat dia melawan Sergey Kovalev dari Rusia dan Artur Beterbiev, dan ia mengalami momen-momen terbaiknya dalam dua laga tersebut. Kekalahan ketiganya yang berhasil dibalas di pertarungan kedua terjadi atas Lyndon Arthur dari Manchester. Kini Yarde telah berusia 34 tahun. Saya belajar banyak dari kekalahan itu, namun itu tidak masalah. Saya memiliki petarung yang berbeda di depan saya, gaya yang berbeda, dan saya sangat yakin kita telah melihatnya dalam sejarah. Gaya bertarung telah menentukan sebuah kemenangan. Dia tahu saya bisa memukul, dia juga bisa memukul, dan dalam tinju, satu pukulan dapat mengubah sebuah pertarungan. Saya merasa para penggemar tinju akan mendapatkan sebuah malam yang sangat menghibur, kata Anthony Yarde menyikapi pertarungannya melawan Benavidez. Meskipun Anthony Yarde mengatakan jika dia siap bertempur melawan David Benavidez,
Namun Yarde tidak yakin jika David Benavides kini sepenuhnya fokus pada pertarungan mereka. Petarung asal Inggris itu tidak bisa untuk tidak percaya bahwa Benavides telah merencanakan terlalu jauh sebelum mereka bertarung memperebutkan gelar kelas berat ringan BBC. Dia telah mendengar dan membaca sebuah komentar Benavides tentang tantangannya kepada Dimitri Bivol ketika dia kembali dari operasi punggung yang akhirnya menghadapi mantan juara divisi yang lain, Artur Beterbiev, sebelum memutuskan naik ke kelas penjelajah untuk bertarung melawan juara WBA WBO Gilberto Zurdo Ramirez. Memang benar jika Yarde mempunyai rekor yang cacat, yaitu dengan 3 kekalahan, sehingga Yarde paham betul apa itu mengalami sebuah kekalahan. Namun, itu justru akan membantunya saat mereka berhadapan dalam pertarungan yang sangat seru pada 22 November nanti dalam 12 ronde di Riyadh, Arab Saudi. Ya, David Benavides akan menghadapi Anthony Yarde, seorang petinju berbahaya dan berpengalaman yang sedang berjuang untuk meraih gelar juara dunia untuk ketiga kalinya. Kini dia akan berusaha mengalahkan Benavides yang tak terkalahkan, yang ingin membuktikan bahwa dia adalah kekuatan dominan di 175 sama seperti saat ia berada di 168. Pertarungan pertama Benavides dalam mempertahankan gelar kelas berat ringan WBC-nya melawan Yarde telah diprediksi akan menjadi sebuah pertarungan yang sangat sengit. Kedua petarung memiliki kekuatan KO, gaya menyerang yang agresif, dan kemampuan untuk membalikkan keadaan dalam satu serangan balik. Namun, keunggulan Benavides terletak pada kecepatan, daya tahan, dan hasil yang berkelanjutan. Beberapa ronde pembuka diprediksi akan berlangsung kompetitif dengan Yarde akan melancarkan serangan balik yang tajam di awal-awal. Tetapi, begitu Benavides mulai menekan dan menyeret Yarde ke situasi yang lebih sulit, maka tentu saja situasinya akan berubah drastis. Jika tidak terjadi KO dramatis di awal ronde, maka Benavides diperkirakan akan mampu mematahkan Yarde dan menghentikannya di akhir-akhir ronde. David Benavides adalah salah satu petarung ofensif paling gigih di dunia tinju. Dia mengalahkan lawan dengan etos kerja yang luar biasa, kombinasi pukulan yang tajam, dan pukulan ke arah tubuh yang brutal. Dia mampu menembus ring dengan baik, memberikan tekanan yang konsisten, dan jarang memberikan lawan kesempatan untuk bernafas. Bahkan di divisi 175, volumenya juga tidak menurun. Dagunya tetap kuat di bawah tekanan dan dia unggul dalam pertempuran jarak dekat, memaksa lawan untuk bertukar serangan bahkan di posisi yang paling berbahaya bagi dirinya. Pertahanan Benavides mungkin bukanlah yang terbaik. Dia mudah menerima serangan terutama di ronde-ronde awal, dan dia mengandalkan kemampuannya untuk menembus api dan melemahkan lawan. Meskipun staminanya juga merupakan sebuah kekuatan, tetapi dia juga dapat terkena serangan balik yang akurat sehingga rentan terhadap serangan balik yang tajam. Lawan pemukul seperti Anthony Yarde, hal ini bisa berisiko jika Benavides terlalu memaksakan diri. Selain itu, kecepatan kakinya rata-rata dia lebih mengandalkan memotong ring tinju daripada gerakan-gerakan yang licin. Sementara itu, Anthony Yarde adalah seorang petinju yang kuat dan eksplosif dengan jab yang solid dan permainan serangan balik yang kurang bagus. Pukulan hook dan uppercut kirinya dikenal sangat berbahaya, terutama di ronde-ronde awal hingga pertengahan. Yarde kuat secara fisik, memiliki tangan yang cepat dan dapat mengubah jalannya pertarungan hanya dengan satu pukulan. Keterbatasan terbesar Yarde adalah stamina dan daya tahan dalam pertarungan yang relatif panjang. Dalam dua perebutan gelar melawan Kovalev dan Beterbiev, Yarde performanya menurun di akhir ronde dan tidak dapat mempertahankan daya ledaknya hingga ronde-ronde akhir pertarungan. Pergerakan defensifnya terbatas dan dia lebih mengandalkan refleks dan gerakan kepala daripada gerak kakinya yang terstruktur. Jika Yarde tidak dapat melukai Benavides di awal pertarungan, maka ia mungkin akan kewalahan oleh kombinasi dan kecepatan bertarung dari petarung Amerika itu yang dikenal tanpa henti. Sahabat tinju dunia, kita nantikan saja pertarungan seru dalam perebutan sabuk juara dunia antara David Benavides versus Anthony Yarde. Meskipun saat ini publik mengunggulkan Benavides dalam pertarungannya, namun apakah itu akan terbukti di atas ring nanti? Kita tunggu saja.